Tuhan Yesus, inilah pernyataan kami bahwa pengabdian kami hanya padamu Tuhan. Kami tidak akan memiliki dua Tuhan, tetapi hanya Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah penguasa hidup kami, penguasa tunggal bagi hidup kami Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah pengabdian kami boleh berjalan terus menerus sampai akhir hayat kami. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Karena itu berbicara kepada kami melalui hamba-Mu ini, sehingga apa yang Tuhan ingin kami kerjakan, kami dapat mengerti dan kami dapat laksanakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang berbicaralah dan kami semua mendengar. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, shalom, selamat sore. Apa kabarnya? Haleluya. Baik ya, meskipun ekonomi lagi kurang baik, nggak tahu dolar berapa ini hari ya. Tetapi kita percaya bahwa anak-anak Tuhan tidak pernah ditinggalkan. Amin. Haleluya. Nah saudara-saudara, bulan ini adalah bulan misi bagi Gereja Bethel Indonesia di seluruh dunia. Ya, jadi semua khotbah di dalam bulan Oktober ini sama saudara. Sudah pergi ke Gereja Bethel Indonesia, mungkin yang ada di beberapa tempat. Ya, kalau gerejanya itu ikuti bulan misi, maka khotbahnya sama saudara. Ya, hari ini tema khotbah yang pertama adalah tentang siapakah yang terhilang itu. Siapakah yang terhilang? Coba lihat sebelah kanan kirinya, ini orang yang hilang apa bukan ya? Nggak hilang saudara ya. Kalau hilang kan saudara nggak di sini, betul nggak? Ya. Tetapi saudara orang yang sudah ditemukan dan ada di tempat ini. Nah saudara-saudara, sering kita berpendapat bahwa yang disebut terhilang itu adalah orang yang di luar Kristus. Ya, orang yang belum mengenal Kristus. Ya, memang ada benarnya juga meskipun tidak terlalu benar. Karena orang yang belum mengenal Kristus itu mestinya disebut kaum yang belum terjangkau. Ya, bukan orang yang terhilang, tetapi orang yang belum dijangkau. Sebab pengertian kata terhilang berarti dia pernah ada, betul nggak? Dia pernah ada lalu menjadi hilang, itu terhilang. Ya, jadi saudara-saudara, kalau kita mau mengamati siapakah yang terhilang itu, mari kita melihat dari Lukas 15 ayatnya yang ke-11 sampai 32. Ya, tetapi saya akan bacakan, kita potong saja ayat 11 saudara. Ya, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Mana itu? Ayat 11. Lukas 15 ayat 11. Ya. Ayat 12, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Jadi dia mulai melarat saudara. Ya, dia mulai melarat sampai dia mau makan apa saudara? Suruh makan makanan babi. Kebalik ya. Biasanya kita yang makan babi, tapi ini orang dia makan makanan babi. Saking melaratnya itu, saking gak punya uangnya itu. Dan dia dikatakan anak yang terhilang. Jadi kalau ditanya siapakah anak yang terhilang? Kalau menurut versinya Lukas ini saudara-saudara, ya, lalu dibilang bahwa itu anak yang sulung apa yang bungsu? Yang bungsu ya, yang bungsu ya. Nah, siapakah yang dikategorikan anak yang hilang itu?
Bukankah orang percaya itu disebut anak-anak Allah? Ya, kita ini disebut anak-anak Allah enggak? Ya. Tetapi kita juga bisa disebut dan dianggap anak-anak yang terhilang. Coba lihat saudara, itu bapak punya 2 anak, ya kan? Punya 2 anak. Jadi bapak punya anak, anak tahu bapaknya, bapak tahu anaknya. Ya. Dan satu kali anak ini minta hartanya dan dijual, lalu dia pergi. Anaknya udah nggak peduli lagi sama bapaknya, ya kan? Dia pergi jauh. Menggambarkan sebetulnya bapak kita yang di sorga itu bapak kita, lalu kita anak-anaknya. Siapa anak-anaknya itu? Kita, Kristen ini, ya. Anak-anak yang tahu Bapa, anak-anak yang mengenal Bapa, anak-anak yang pernah dekat dengan Bapa. Tapi lalu terhilang. Dia pergi meninggalkan bapaknya dan ia hidup di dalam kemewahan, ya, di dalam pesta pora, foya-foya. Jadi sebetulnya di dalam perikop ini siapakah yang terhilang? Sebetulnya Yesus mau kasih tahu bahwa orang yang mengenal Yesus, orang yang mengenal Bapa, dia bisa jadi orang yang terhilang. Ya, dia bisa menjadi orang yang terhilang. Dan jika kita berbicara tentang anak, maka gereja pun disebutkan sebagai persekutuan orang. Tes, nah kok tahu-tahu mati sudah. Ini mic-nya lagi terhilang tadi itu ya. Dia kenal suara saya, tiba-tiba dia hilang. Nah ini mic yang terhilang sudah. Ya, oke. Dan kita anak-anak Tuhan itu hidup dalam persekutuan orang-orang percaya di dalam sebuah gereja. Nah jadi saudara-saudara, kalau kita lihat bahwa anak-anak yang mengenal Bapa dia bisa terhilang. Kita yang mengenal Kristus, mengenal Bapa, kita bisa terhilang. Dan kita ada di dalam kumpulan orang-orang percaya itu yang disebut gereja. Ya. Lalu kalau demikian bagaimana saudara? Ada banyak orang yang terhilang di dalam kumpulan atau persekutuan orang-orang percaya. Lalu tanpa disadari saudara-saudara, tanpa disadari gereja menjadi anak yang terhilang. Kenapa? Karena banyak anggotanya terhilang saudara. Ya kan? Lalu kok ekstrim banget ya, kita itu disebut anak-anak yang hilang. Nah saudara-saudara, kita perlu menyadari bahwa yang disebut gereja itu adalah organisasi, ya organisasi, yaitu gerejanya itu gedung gerejanya, ya organisasinya. Tetapi dibilang juga gereja adalah organisme. Jadi kata gereja itu dari kata eklesia ya. Eklesia artinya orang yang dipanggil. Dipanggil dari mana? Dari kegelapan. Keluar dari kegelapan menjadi anak-anak terang. Itu gereja. Jadi seharusnya saudara-saudara, kita ini yang tadinya tidak mengenal Kristus, yang belum dijangkau itu, kita yang tidak dijangkau oleh Tuhan, dan kita mengenal Kristus. Allah menjadi Bapa kita. Tetapi tadi saya katakan, seringkali juga tanpa disadari kita menjadi anak yang terhilang. Nah saudara-saudara, dan ketika kita menjadi anak-anak yang terhilang, ya, apa artinya itu? Berarti kita tidak punya hubungan yang harmonis dengan Bapa di sorga. Terputus hubungan kita dengan Bapa di sorga. Seperti anak itu ya, anak bungsu itu ya. Dia minta hartanya, bapaknya belum meninggal, dia minta saudara, ya, pergi meninggalkan bapaknya. Hubungan yang harmonis dengan bapaknya itu lalu terputus saudara. Ya, barangkali saya duga kalau zaman itu sudah ada handphone, dia nggak akan hubungi bapaknya juga itu. Ya, dia pergi tinggalkan bapaknya, dia nggak bisa hubungi bapaknya juga.
bukan nggak bisa, tidak mau menghubungi bapaknya juga, saudara. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, yang disebut anak yang terhilang itu, orang yang terhilang, gereja yang terhilang, adalah kondisi di mana tidak ada hubungan yang harmonis dengan Bapa di sorga. Melawan, memberontak kepada Tuhan. Ya. Kalau demikian kondisi gereja, maka kita dapat katakan kita menjadi gereja yang hilang di dalam dunia yang hilang. Wah saudara, ini double hilang ini, ya kan? Dunia ini sudah terhilang. Gereja yang mestinya menarik orang-orang yang terhilang, mencari orang-orang yang terhilang, juga ikut terhilang. Jadi apa saudara? Double hilang ini kan? Ya, double hilang. Nah, kalau udah double hilang, saudara-saudara, ya, waduh, itu bahaya sekali ya, double hilang itu. Tapi menjadi pertanyaan, mengapa kok bisa gereja itu menjadi terhilang? Kita menjadi terhilang, kita yang mengenal Bapa, kita menjadi terhilang. Mengapa bisa terjadi? Yang pertama saudara, yang menyebabkan kita menjadi gereja yang terhilang atau menjadi anak-anak yang terhilang, karena gereja sedang terbawa, terhanyut dalam kemewahan dunia ini. Ya, jadi pada zaman sekarang ini saudara-saudara, kemewahan itu adalah sebuah hal yang dicari orang. Saudara. Ya, orang ingin hidup mewah, orang ingin hidup kalau bisa tidak susah. Ya, lalu itu menjadi kemewahan. Anak yang hilang saudara-saudara ingin kemewahan dalam bentuk apa? Foya saudara. Ya, dalam bentuk apa? Pesta pora, pergi. Dalam bentuk apa? Dia bergaul, saudara, hidup dengan para pelacur itu. Itu yang di dalam pikirannya, kemewahan itu, saudara. Bagaimana dengan kita menganggap kemewahan seperti apa, saudara? Ya, dan banyak anak-anak Tuhan juga terhanyut oleh kemewahan ini, saudara. Terhanyut itu apa, saudara? Terhanyut ya, dibawa arus ya. Kalau ada ada sungai gitu, mestinya kalau itu sampan atau apa itu rakit ya, supaya nggak hanyut dia mesti diikat, betul ya, diikat, ditambatkan, diikat, ada tali yang mengikat dia. Ya. Tetapi saudara-saudara, satu keadaan bisa putus itu tali, ya. Tidak mau lagi kita bergantung kepada Tuhan, tidak mau lagi kita berpegangan kepada Tuhan dan kita melepaskan tangan kita dari tangan Tuhan. Karena apa? Karena kita melihat kemewahan dunia ini yang mungkin selama hidup kita mengiring kepada Tuhan tidak pernah muncul di dalam hidup kita. Ya, tunggu-tunggu, oh Tuhan mana kemewahan, di mana berkat-Mu, nggak muncul-muncul. Kenapa? Ya karena Tuhan belum kasih, belum waktunya kasih kepada kita. Kita lepaskan ikatan itu, lalu akibatnya apa saudara? Kalau kita lepas dari ikatan itu, hanyut saudara, hanyut ya, terbawa arus. Dan biasanya kalau tidak ada yang megang lagi, tidak ada yang tahan, terbawa arus terus sampai di mana saudara? Sampai di laut. Ya. Lalu udah di laut, begitu luasnya laut, semakin hilang kita, semakin hilang, semakin tidak ada yang bisa menolong kita. Nah karena itu saudara-saudara, gereja sedang terhanyut dalam kemewahan, ya, kemewahan dunia. Kita anak-anak Tuhan karena lihat kemewahan, ya kemewahan itu bisa dalam apa saudara? Bentuk apa? Ya ini handphone saya jadul nih, ya jadul nih. Saya ingin yang Samsung S7, nggak tahu udah ada belum itu ya, tapi S6 mungkin udah ada ya, atau S5 ya. Ingin yang lebih mewah, lebih canggih, itu suatu kemewahan juga saudara, ya kan? Ingin sesuatu hal yang lebih dari yang mungkin kita sendiri nggak sanggup secara keuangan untuk memilikinya, ya. Sehingga apa? Sehingga menghalalkan segala cara untuk meraih kemewahan itu saudara. Ya. Menjual Tuhan, bisa nggak menjual Tuhan demi kemewahan? Ya bisa saudara, ya menjual Tuhan. Ya, kamu mau nggak promosi jabatan, jabatanmu lebih tinggi, satu kemewahan nggak? Ya itu bisa juga satu kemewahan.
jabatan ya lebih tinggi. Tapi jual dulu Tuhanmu, tukar dulu Tuhanmu itu. Menjual Tuhan saudara, demi satu kemewahan. Siapa yang menjual? Anak yang mengenal Bapa itu sebetulnya. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, demikian juga dengan gereja. Gereja secara organisasi ada yang terhilang. Kenapa saudara? Lebih mengutamakan kemewahan gerejanya daripada menjangkau yang belum terjangkau itu. Menjadi lebih penting bagi organisasinya, bagi gerejanya, bahwa gerejanya harus mentereng. Ya bagus juga sih, nggak apa-apa saudara, ya kan? Untuk Tuhan kan mesti yang paling bagus, betul nggak? Ya. Tetapi kalau lalu itu menjadi tujuan utamanya bergereja, nah itu yang jadi salah, saudara, ya kan? Lalu tidak mau lagi menjangkau gerejanya bertambah besar, bertambah mewah, bertambah mentereng, bertambah berteknologi, gitu kan? Ya, teknologi tinggi ada dalam gerejanya, tetapi dia tidak mau menjangkau orang-orang. Ini gereja yang sebetulnya sedang terhilang di dalam dunia yang hilang itu, saudara. Jadi saya juga merasa sedih juga sudah ada gereja yang mengejar kemewahan dan memandang pendeta itu harus mewah, sudah. Jadi ada satu teman saya, dia diundang sudah ke satu gereja yang dalam kategori itu memang mewah. Lalu ditelepon, "Pak, sudah sampai di mana? Nanti kalau sampai biar mobilnya kami parkirkan, Pak. Kami udah ada sedia tempat parkir khusus untuk mobil Bapak." Lalu teman saya bilang begini, "Oh, nggak usah repot-repot, saya itu pakai motor." Lah, saudara, betul sampai di gereja itu, lalu sebelum dia masuk ke gereja, para majelis itu bilang, "Pak, sebentar dulu ya Pak." Lalu mereka ngomong, "Pak, khotbahnya dipending dulu ya Pak, dibatalkan dulu ya." "Loh, kenapa?" "Iya, sebab kami di sini gerejanya orang-orangnya pakai mobil semua, Bapak cuma pakai motor." Loh, ada loh gereja yang begitu. Ini pengalaman teman saya. Waduh saudara, ini saya ingin bukan menghakimi ya, tetapi menurut saya ini termasuk gereja yang berkategori terhilang itu, saudara. Ya, melihat kemewahannya itu, saudara. Ya, saudara, ya boleh aja sih kalau mau pergi ke sana. Cuman kalau ukuran kemewahannya nanti saudara kan dilihat begini. Tasmu enggak branded ya, tiruan aja tasmu itu. Enggak ada yang mau temenin saudara, gitu kan. Enggak ada yang mau duduk di sebelah saudara. Ya kalau mengejar kemewahan kan begitu sudah. Lihat sepatunya merek apa nih, gitu kan. Ikat pinggangnya merek apa nih. Wah kalau tipuan mah, wah berarti bukan kelas saya. Status sosialmu di bawah saya. Nah saudara, gereja yang seperti itu mengejar terhanyut dalam kemewahan dunia, dia akan membuat apa sudah? Pengkotak-kotakan. Ya kan? Pengkotak-kotakan. Ya. Ya, ini kelasmu bukan kelas saya. Nah, kira-kira saudara pergi ke gereja itu nyaman enggak? Enggak nyaman, ya. Mau temen, ya akhirnya apa saudara? Akhirnya segala cara tadi, ya ya. Ya, sudah ini bukan rahasia umum lagi, sudah. Ini bukan rahasia lagi, udah jadi rahasia umum gitu kan, ya. Anak-anak ABG yang mengejar kemewahan, gitu kan. Sampai apa sudah? Gak punya uang sih, tapi pengen kemewahan. Jam tangannya, HP-nya, bajunya. Lalu apa sudah? Bersedia dia nemanin om-om itu saudara. Atau yang pria jadi temannya pria lain juga, gitu kan. Ya. Kristen lagi, lah ini kan menjual saudara, menjual Tuhan, ya kan. Itu adalah gereja yang terhilang, baik secara organisasi maupun secara organisme, ya. Jadi saudara-saudara, banyak orang itu terpukau
pada hasil ciptaan dan bukan kepada penciptanya. Ya, terpukau pada hasilnya saja, tetapi bukan kepada yang menciptakan, saudara. Dan kalau sudah begini, saudara-saudara, gereja itu memilih berjalan mengikuti dunia ini, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Ya, gereja memilih berjalan mengikuti dunia. Harusnya gereja berjalan mengikuti kehendak Allah. Lah, berarti gereja punya dua tuan. Ya. Orang Kristen yang model begini, saudara, juga memilih mengikuti dunia ini, berarti memiliki dua tuan. Padahal saudara-saudara, di dalam Matius, ya, Matius 6 ayatnya yang ke-24, ya. Matius 6 ayatnya yang ke-24 dibilang apa, saudara? Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon atau kepada kemewahan dunia ini, ya kan? Ya, kalau lalu kemewahan yang menjadi incaran kita, menjadi tujuan kita, tentu kita akan meninggalkan Tuhan, sudah, ya kan? Padahal kita tahu, saudara-saudara, ya. Jadi begini ya, memiliki kekayaan tidak salah, saudara. Memiliki kekayaan itu tidak salah. Tuhan ingin supaya kita menjadi diberkati. Dengan kekayaan itu kita bisa membantu pekerjaan Tuhan. Itu maunya Tuhan. Ya. Karena apa? Karena kita ini kan hanya pengelola ya. Kita ini bukan pemilik loh. Ini mesti diingat. Kita ini hanya pengelola kekayaan Tuhan, bukan pemilik kekayaan itu. Lalu kalau kita bisa kelola dengan baik, sama seperti kita ini dikasih modal dagang, saudara. Kalau modalnya kecil lalu kita bisa kelola, bos pasti akan kasih modal yang lebih besar. Begitu ya. Jadi kalau kita ini tidak bisa kelola, ya udah Tuhan, daripada kita nanti jatuh dalam dosa, Tuhan ngerti juga sudah, kita nggak dikasih modal yang besar. Ya. Tetapi ketika kita bisa mengelola dengan baik, Tuhan kasih modal yang besar kepada kita. Tetapi modal itu, saudara, yang dikelola itu yang besar itu bukan untuk kemewahan, itu dia. Ya. Jadi ini mesti kita mengerti ya, bukan untuk kemewahan. Ya. Padahal saudara-saudara tadi saya katakan ya, kita nggak bisa mengabdi pada dua tuan dong, kepada Tuhan atau kepada kemewahan itu atau kepada mamon itu. Karena apa, saudara? Sekaya-kayanya kita di dalam dunia ini, pada akhirnya apa, saudara? 2 Petrus 2, ya, 2 Petrus 2 ayatnya yang ke-10. Ya. 2 Petrus 2 ayatnya yang ke-10 dikatakan apa? Oh sorry, 2 Petrus 3 tambah 1, saudara. 2 Petrus 3 ayatnya yang 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Termasuk apa, sudah? Tadi kemewahan tadi ya, akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Jadi saudara-saudara, semua apa yang kita kejar, kemewahan yang kita kerja itu yang bisa membuat kita terhilang akan lenyap juga, saudara. Ya. Dan ya itulah nasib daripada anak yang hilang yang tidak bertobat itu.
Lalu yang kedua saudara, ya, mengapa gereja bisa terhilang atau anak-anak bisa terhilang, anak-anak Tuhan bisa terhilang? Yang kedua adalah karena visi telah berubah menjadi ambisi. Nah, ini beda tipis ini ya, visi dan ambisi. Seringkali ambisi itu digambarkan dengan satu hal yang jelek ya. Oh, orang itu ambisi banget sih, gitu ya. Ambisi banget dia jadi pemimpin, ambisi banget dia jadi leader, ya. Ambisi banget dia mau jadi orang hebat, gitu kan, ya. Sehingga apa? Sehingga kadang-kadang itu disalahartikan dengan arti yang jelek. Karena apa? Seringkali ambisi itu untuk kepentingan diri. Padahal ambisi untuk mewujudkan visi, apalagi visi Allah, gitu kan. Ambisi untuk mewujudkan visi Allah adalah merupakan sebuah motivasi. Ya, sebuah motivasi untuk kita bergerak mewujudkan visi Allah. Nah, tetapi saudara, tadi saya ingin katakan ya bahwa banyak gereja kehilangan visinya. Dan banyak anak Tuhan juga yang ada di dalam gereja itu kehilangan visi. Apa visi Allah? Apa visi gereja? Visi Allah. Yang seharusnya kita ikuti juga, kita teladani visi Allah itu. Ya. Karena mau tidak mau saudara, harusnya kita sebagai murid Kristus, kita itu harus punya visi Allah di dalam hidup kita. Dan visi Allah jelas dalam Yohanes 3 ayat 16 bilang apa sudah? Karena demikian besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya yang percaya tidak binasa. Itu visi Allah. Visi Allah adalah supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Allah itu sedih sekali sudah kalau lihat ada orang binasa, ya kan? Allah itu sedih lihat ada orang yang terhilang sudah. Dan itu visi Allah, menyelamatkan orang-orang yang terhilang itu. Nah, lalu saudara-saudara, kalau tadi saya katakan tadi kita terhanyut di dalam kemewahan dunia, visi bisa berubah enggak? Bisa saudara, ya. Karena pengaruh harta itu kita visinya berubah. Visinya bukan lagi kepada jiwa-jiwa, tetapi visinya kepada kemewahan dunia itu, saudara. Dan gereja telah kehilangan visi. Gereja mencari celah untuk melakukan apa yang ada dalam ambisi mereka. Ya. Jadi saudara-saudara, hati-hati ini. Harusnya selalu kita kita ingat lagi loh, kita ulang-ulangi lagi loh, itu visi Allah itu, ya. Yohanes 3 ayat 16 itu kayaknya mesti menjadi ayat hafalan yang nggak boleh lupa itu, gitu kan? Karena itu visi Allah. Kalau saudara yang namanya anak Allah, pasti visi Allah menjadi visi kita, gitu kan? Ya. Jadi saya kan mengajar di sekolah di sebelah situ ya. Jadi saya pernah bilang sama mahasiswa itu, apa visi kamu? Bingung juga, ada yang bingung juga sudah visinya apa gitu kan. Ya saya bilang, ya kalau visimu nggak sama dengan visi Allah, ngapain capek-capek sekolah pendeta? Ya kan? Keluar aja dari sekolah pendeta, gitu kan. Ya. Nah, barangkali kalau ada pendeta yang lebih tegas gitu kan bilang atau yang galak gitu, pendeta yang galak gitu dia. Apa visi jemaat? Kalau visi jemaat tidak sama dengan visi Allah, pindah gereja aja. Ngapain capek-capek di sini, gitu kan? Ya. Nah, jadi saudara-saudara, ya kalau saya sih berharap sesuai dengan visi gereja kita, saudara, ya kan? Bahwa kita menjadi orang yang saudara? Menjadi gereja yang sehat, kuat dan bertumbuh dalam kedewasaan iman. Di mana salah satu tugasnya adalah mencari yang terhilang itu, saudara. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, banyak gereja kehilangan visi, menggantikan dengan ambisi.
berlomba-lomba menjadi yang terkemuka, menjadi yang terkenal, yang terhebat di mata dunia. Padahal saudara-saudara, ya rusak sebetulnya persekutuan dengan Bapa. Ya, ada gereja-gereja yang ingin lebih terkenal, lebih dikenal, lebih canggih, ya, menjadi gereja yang mungkin mega church. Boleh-boleh aja sudah, itu karya Tuhan juga, ya. Tetapi kalau caranya itu salah, ya itu sebetulnya merusak apa? Persekutuan dengan Bapa, saudara. Gitu kan? Ada gereja yang vacuum cleaner, tahu nggak gereja vacuum cleaner? Ya, sedot itu, sedot debu. Gereja dari anggota jemaat gereja lain sedotin, saudara, gitu kan? Ya. Nah, sebetulnya itu, ya, nggak tahu itu visi atau ambisi itu, ya kan? Kalau visi Allah adalah menyelamatkan yang belum selamat itu, gitu kan? Kalau nyedotin jemaat dari gereja lain, visi atau ambisi ya? Hah? Apa sudah? Mungkin ambisi itu bukan visi, gitu kan? Karena visi Allah jelas, ya kan? Supaya mereka yang percaya kepada Yesus tidak binasa itu, ya. Nah, jadi saudara-saudara, itulah yang terjadi di dalam zaman akhir ini, ya. Dan Tuhan akhirnya hanya menjadi sarana untuk mendapatkan kebesaran dan popularitas. Kita memakai Tuhan untuk apa? Kepentingan diri sendiri. Kita mendompleng kebesaran nama Tuhan itu untuk apa? Kepentingan diri kita sendiri, saudara, ya. Itu ciri gereja yang terhilang. Itu ciri anak-anak Tuhan yang terhilang, saudara. Jadi itu yang kedua ya. Yang ketiga, saudara, mengapa disebut anak-anak Tuhan atau gereja yang terhilang? Yang ketiga, saudara, adalah karena kasih telah menjadi pudar, saudara. Itu ya. Akhir-akhir ini kalau kita lihat bahwa kejahatan semakin hebat, ya. Ada orang tua yang menelantarkan anak-anaknya. Ada bapak-bapak yang menjual anak-anaknya sendiri. Ya, menjual, menjadi pelacur, menjadi macam-macam, saudara. Ya. Dan kekerasan di dalam rumah tangga, anak-anak itu yang mengalami kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan seksual di dalam rumah tangga itu, anak-anak itu. Siapa predatornya? Kebanyakan keluarga dekat, saudara. Kenapa? Karena kasih udah mulai pudar, saudara. Ya. Dan ya itu ya yang diperlihatkan oleh anak bungsu ini. Anak bungsu itu mulai pudar kasihnya. Dia tidak mau lagi repot memelihara bapaknya yang sudah tua itu atau menemani bapaknya yang sudah mulai tua itu. Tetapi apa sudah? Dia minta hartanya. Belum lagi bapaknya meninggal, dia sudah minta hartanya itu. Nah, ini kasih yang mulai pudar, saudara, ya kan? Nah, jadi teringat itu kalau di Singapura itu apa, mantan PM Lee Kuan Yew itu bikin peraturan kalau orang tua belum meninggal nggak boleh mewariskan itu, gitu kan? Kenapa? Karena dia lihat saudara ada temannya, seorang yang pengusaha yang kaya, tiba-tiba dia lihat satu kali ini dia kerja sapu jalan, lalu ditanya kenapa? Kenapa kamu kok sapu jalan, pengusaha yang kaya yang terkenal itu? Ya sebab saya itu sudah bagi hartanya, udah bagi warisannya. Lalu anak-anak sudah terima warisan, dia buang bapaknya. Wah itu sudah, kenapa? Karena kasih mulai pudar. Ya. Karena itu bisa hilang. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada Bapa mulai hilang, saudara. Ya. Dan gereja itu hanya berfokus pada diri sendiri, kepentingan diri sendiri, ya. Gereja memenuhi keinginan, kebutuhannya sendiri, sehingga apa, saudara? Melupakan panggilannya. Untuk apa? Untuk juga mempedulikan orang lain, ya. Nah itu, saudara, sehingga gereja itu kehilangan kasih. Padahal apa, saudara? Hukum yang terutama dan utama itu ya, hukum kasih kan, hukum kasih, saudara. Kasihilah Tuhan Allahmu seperti
dirimu sendiri, kasihlah Tuhan Allahmu, dan kasihlah sesamamu manusia. Pada kedua hukum itu tergantung seluruh hukum Taurat, saudara. Ya, kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama itu nggak boleh pudar. Kalau mulai pudar, nah itu kita bisa disebut apa? Kita ini mulai menjadi orang yang terhilang, gereja yang terhilang, saudara. Ya, apalagi kalau gereja itu hanya fokusnya kepada kemewahan tadi, ya kan? Sehingga apa? Tidak memperhatikan orang-orang yang kecil. Padahal kalau Tuhan ini datang, lalu dia bikin pengadilan, saudara. Tuhan bilang apa? Aku datang bukan buat orang yang sehat, tapi orang yang sakit. Gitu kan? Ya. Artinya Tuhan datang untuk orang-orang yang menderita, yang mungkin termarginalkan, mungkin terpinggirkan. Ya kan? Orang-orang yang ya mungkin ada di pinggir rel kereta api dan sebagainya itu, saudara. Kan? Nah, jadi saya teringat juga, saudara-saudara, saya udah cerita apa belum, tapi saya ceritakan lagi. Satu hari kawan saya yang tadi pakai motor itu, saudara, ya, dia satu kali dia melayani anak-anak jalanan. Wah, anak-anak jalanan, lalu waktu hari Natal, dia mau bikin Natal anak jalanan. Wah, anak-anak udah senang, saudara. Namanya anak-anak yang gak pernah ngerayain Natal, anak-anak yang tidak pernah merasakan Natal, wih senang mereka mau Natalan, saudara. Ya, meskipun ya non Kristen juga, gak apa-apa, saudara, merayakan Natal. Oke, akhirnya deal dengan satu gereja. Gerejanya termasuk gereja yang itu tadi, kelas atas itu. Ya. Oke, udah deal sama pendetanya. Oke Pak, silahkan pakai. Kami senang dengan apa ini ya, anak-anak jalanan bisa Natalan. Karena ini jarang-jarang, sudah. Kapan waktunya menyampaikan berita Injil itu kepada anak-anak jalanan ya, gitu kan? Lalu sudah dekat waktunya. Majelis tahu. Lalu dia protes sama pendeta. Pak, nggak bisa gereja kita dipakai buat Natalan anak jalanan. Mereka itu kan kotor. Mereka itu kan bau. Nanti gereja kita jadi kotor, gereja kita jadi bau. Wah, saudara, saya kira ini gereja yang mulai terhilang, saudara. Kenapa, saudara? Karena mereka takut. Ya kan? Takut kemewahan yang ada di dalam gereja itu lalu menjadi sirna, menjadi rusak, saudara. Jangan, anak-anak jalanan kan kebiasaan suka ngambil barang. Nanti gereja kita banyak barang hilang. Waduh, saudara, waktu saya dengar begitu, wah gimana ini? Gitu kan. Padahal kesempatan memberitakan Injil cocok itu waktu Natal itu kan. Kadang kan kalau di Natal orang-orang yang belum mengenal Kristus tuh pikirannya apa? Wah, Natal ada kue, Natal ada makanan. Oh, nggak apa-apa, saudara. Ya kan? Jadi begitu, hilang kesempatan. Nah, ini gereja yang melupakan apa, saudara? Panggilannya itu, ya. Jadi ketika gereja berfokus kepada diri sendiri, apa yang terjadi, saudara? Ya, apa yang terjadi? Gereja akan mengabaikan jiwa-jiwa, nggak peduli pada jiwa-jiwa. Gereja akan membiarkan jiwa-jiwa itu, ya sebodoh amat. Mau mati-mati, masuk neraka silahkan, bukan urusan kami. Nah, ini gereja yang terhilang, ya, menelantarkan, dan pada akhirnya jiwa-jiwa itu akan binasa. Oh, ini gereja yang terhilang. Tetapi bukan gereja secara organisasi aja, saudara. Gereja secara organisme, kita ini juga, ya. Kalau kita ini tidak peduli pada jiwa-jiwa, ya, kita bilang bodoh amat. Urusan masuk surga, masuk neraka, urusan masing-masing. Kenapa lu bikin dosa? Gitu kan. Lalu kita gak mau tegur teman kita yang mungkin sahabat kita itu yang mulai salah jalan, kita biarkan. Kita gak tegur. Kan? Katanya nanti ditegur dia marah sama saya. Nanti kita jadi gak teman lagi dong. Gitu kan. Gak bisa. Kalau sudah sahabat baik, tegur dia supaya jangan salah jalan. Itu baru teman baik. Baru sahabat, ya.
Kalau kita mengabaikan itu saudara, ini mereka akan terhilang. Mereka itu akan binasa saudara. Ya. Jangan jadi orang yang terhilang kita itu. Ya. Kita nggak boleh saudara. Sebetulnya yang terhilang itu apakah anak bungsu saja? Enggak sudah ya. Anak sulung itu juga ya. Ternyata terhilang sudah. Kenapa terhilang? Ya itu dia. Sebodoh amat dia. Marah dia sama adiknya itu. Ngapain adikku itu yang sudah bejat, yang sudah bajingan itu kembali kok diterima sama bapak? Dia marah saudara. Ya, istilahnya begini, kalau disamakan ada orang bertobat. Ini bajingan besar. Bertobat masuk gereja, ada yang marah. Ngapain dia masuk gereja? Loh, bukannya kita mestinya seneng ya? Bertobat dia, ya kembali kepada Tuhan, ya kan? Sudah hilang ditemukan, malah marah saudara. Wah, sebetulnya kakaknya itu juga terhilang, gitu kan? Ya, tidak peduli pada jiwa-jiwa, tidak peduli pada orang yang bertobat. Ya, itu terhilang juga. Nah, jadi saudara-saudara, menjadi pertanyaan sekarang, di manakah kita berada? Ya, di manakah posisi gereja berada? Di manakah posisi Anda itu? Anda itu orang yang terhilang atau yang tidak terhilang? Ya, terhilang karena apa sudah? Tidak ada kasih atau ya cuman ada dua hal saudara. Tetap terhilang atau kembali kepada kasih Bapa itu. Ya. Ingat saudara, betapapun anak ini yang sudah bau kandang babi, bajunya kotor. Ketika dia sampai ke rumah Bapak apa sudah? Menyambut dengan antusias. Ya, ini Bapak yang luar biasa sudah. Mestinya, itu kalau Bapak duniawi paling mestinya dia mungkin akan berpikir, anak gua balik nih. Aduh, ngumpet aja deh. Nanti dia minta lagi harta saya. Ngumpet aja, saya nggak mau ketemu. Mungkin Bapak dunia seperti itu ya. Tapi Bapak kita yang di sorga beda sudah. Ya kan? Meskipun udah tadi jorok bau, hancur, jadi bajingan. Ya. Tuhan itu luar biasa sudah. Dia yang malah lari kepada anaknya itu. Dia sambut anaknya itu. Dia peluk anaknya itu. Suruh kasih baju yang bagus. Kasih cincinnya lagi. Batu akiknya gede. Itu sudah. Ya, jadi luar biasa. Jadi pilihan bagi kita hanya dua sudah. Kalau hari ini kita merasa diri kita adalah orang yang terhilang, anak yang terhilang, ya, cuman dua kan pilihannya, tetap terhilang atau kembali kepada Bapak saudara. Ya. Tetapi kalau saudara merasa, saya kan anak yang baik-baik, saya bukan anak terhilang. Kita lalu punya tugas, untuk apa saudara? Cari yang terhilang itu dan bawa kepada Kristus, kepada Bapa itu. Ya. Enggak ada cara lain sudah kita menyenangkan hati Bapa itu. Ya. Bukan dengan kemewahan gereja, bukan dengan banyaknya fasilitas di dalam gereja. No, bukan itu sudah menyenangkan Tuhan. Dengan membawa yang terhilang itu kembali kepada Bapa. Saudara mau menyenangkan Tuhan enggak? Ya itu terserah saudara kan ya. Tetapi sebagai gembala tentunya saya mengingatkan terus. Supaya apa saudara? Supaya saudara mari kita menyenangkan Tuhan. Dengan apa? Menjadi anak yang kembali kepada Bapa atau membawa orang yang terhilang itu kembali kepada Bapa. Amin. Sudah mau? Ayo bangkit berdiri, yang mau bangkit berdiri sudah. Dan para pemain musik silakan ayo maju ke depan. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara-saudara, tolong lihat kanan kirinya lalu tanya,